Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nihwan TV, ada kabar dari Rasulullah Muhammad SAW tentang orang-orang yang akan masuk surga karena memiliki hati burung, berhati seperti hati burung. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulul jannata, akan masuk surga aqwamun afidatuhum misla afidati thairi, orang-orang kaum-kaum yang memiliki hati seperti hati burung. Burung memiliki daya ikhtiar yang sangat kuat, sekaligus memiliki rasa tawakal yang sangat tinggi. Burung tak pernah pusing dengan hasil akhir. Burung selalu memberikan contoh ikhtiar yang maksimal. Burung tak pernah punya kantor tetap, yang ia punya adalah kerja tetap. Burung sebuah gambaran tentang keikhlasan dalam hidup. Biasanya manusia pusing 7 keliling mikirin urusan perut. Orang-orang yang berhati burung adalah orang-orang yang selesai hatinya. Artinya rezeki yang sudah didapatkan itulah yang dinikmati, disyukuri, dan tidak stres dengan apa yang belum ada. Kalau kemudian nasi itu temannya tempe, sayur asam, itulah yang terbaik. Jadi tidak tersiksa dengan rendang yang belum ada. Kalau menunya cuma ada telur, ada asin mungkin, ada sambal terasi mungkin, ya itulah yang dinikmati. Tidak tersiksa dengan menu-menu hayalan, menu-menu bayangan yang tidak ada. Kalau pakaiannya itu-itu saja karena memang belum mampu untuk membeli pakaian yang baru, nikmati saja. Kalau berhati burung, berarti hati yang selesai, hati yang pasrah setelah maksimal bekerja, hati yang nyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, damai dengan keadaan, mesra dengan takdir. Itulah hati burung. Tidak ada jaminan yang sudah kaya raya umpamanya bisa bersikap hati burung, atau juga tidak ada jaminan orang yang sehari-harinya pas makan, pas enggak ada yang mau dimakan, itu juga hatinya sudah selesai. Orang yang berhati burung bisa terjadi pada orang kaya, bisa juga terjadi pada orang miskin. Atau yang tidak berhati burung bisa orang kaya, bisa juga orang miskin. Nabi Sulaiman alaihissalam, seorang raja di raja, tentu hatinya sangat ikhlas, hatinya sangat mensyukuri. Nabi Ayub alaihissalam yang diderita oleh berbagai macam musibah, hatinya juga selesai. Hatinya ikhlas, karena itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kaya raya, kita jadi pejabat, kita jadi orang berpangkat, ikutilah Sulaiman alaihissalam dan Yusuf alaihissalam yang terus nyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lagi terkena musibah, mungkin juga bernama kemiskinan, sulit cari kerja, maksudnya sulit untuk mendapatkan uang yang begitu banyak. Ingatlah Ayub alaihissalam yang luar biasa sekali, ditimpa berbagai macam musibah, tapi tidaklah musibah bertambah kecuali kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bertambah. Demikian pula dengan Yusuf alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, semakin berada harta dan pangkat jabatannya, semakin mensyukuri untuk berbagi,
untuk menegakkan rasa keadilan, untuk saling memayungi, saling menaungi kepada sesama. Jadi tetap memilih belajar untuk menjadi orang-orang yang berhati burung. Dalam keterangan lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesan bahwa burung itu adalah tagdu himason wataruhu bitonan, rawahu Tirmidzi. Berangkat pada pagi hari dalam keadaan perut kosong dan kemudian pulang pada sore hari dalam keadaan perut kenyang. Sama sekali tidak meragukan rezeki yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ikhtiar yang kita bisa lakukan itu juga sebuah rezeki. Betapa banyak orang yang hanya gara-gara makan, untuk mencari makan sampai menghalalkan segala cara. Betapa banyak orang yang untuk memenuhi seleranya sampai rela hati sikut kanan sikut kiri, injek kanan injek kiri, jilat bawah injek atas. Ini sebuah hal yang harus dihindari. Kita malu pada burung. Insya Allah rezeki yang halal akan membuat kita enak tidur, enak makan, dan bahagia. Sebaliknya, orang yang mengambil hartanya dengan cara yang tidak halal hanya senang sesaat, menderita seumur-umur, dan nanti di akhirat pertanggungjawabannya sangat berat. Dari mana harta benda didapatkan dan bagaimana cara menggunakannya. Kita ulang kembali pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana termuat dalam kitab Wasiatul Mustafa, bahwa man akalal halala sofa dinuhu, siapa orang yang mengkonsumsi yang halal maka bersih agamanya. Kalau yang kita konsumsi yang halal, maka insya Allah enak makan, enak tidur, enak ibadah. Sekali lagi, sulit kita membayangkan kalau uang korupsi ada rasa nikmat ibadah, ada rasa nikmat tilawah, ada rasa nikmat pengajian, ada rasa nikmat zikir dan doa. Sulit kita bayangkan. Kalau itu yang kita konsumsi adalah yang haram. Tapi kalau halal, insya Allah enak di bawah hidup dan bahagia. Man akalal halala sofa dinuhu waraqqa qalbuhu, hatinya lembut, tidak qaswatul qulub, tidak hati yang keras. Lembut hati, gampang menerima kebenaran, gampang menerima nasihat. Waraqqa qalbuhu walam yakun li da'watihi hijabun, dan doa-doanya tidak terhijab. Paling tidak memiliki arti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai doa yang bernilai ijabah, sebagai doa yang bernilai ibadah, sebagai doa yang nanti di akhirat akan menjadi saksi bahwa kita ini merasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ini menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Walam yakun li da'watihi hijabun, tidak terhijab. Paling tidak memiliki arti doa kita dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Soal cepat atau lambat dikabulnya itu mah terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita inginkan adalah senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita dengar nasihat dari Ali bin Abi Thalib, beliau menyatakan kalau doa saya tidak dijabah, berarti Allah sudah menyiapkan ijabah-ijabah nanti di akhirat dengan yang lebih baik dari yang di dunia ini. Semoga kita tetap berikhtiar sekuat yang kita bisa lakukan, memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita, tapi hati seperti hati burung yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala atas keputusannya, yang ikhlas dan kita mesrai takdir yang Allah berikan kepada kita. Terima kasih. Yang lebih bernilai adalah ridho Allah dan kita ridho terhadap takdirnya. Semangat bekerja, semangat bagi pejuang nafkah, semangat bagi pejuang rupiah. Kata kuncinya adalah halal, dan terus tingkatkan potensi kita untuk lebih bagus lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.